Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 21 April 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini Pak Nopal di sini dia juga ngomong dalam hatinya, saya harus ngasih pelajaran kepada si Ketoni, saya harus menyuruh anak buah saya, tapi saya akan mengurusi dulu si Kehet Kelvin, kata batinnya Pak Nopal. Lalu Pak Nopal juga dia pergi dari tempat itu untuk mengikuti si Priska sama si Wilson alias si Kehet Kelvin. Lalu di sisi lain Nana yang ketiduran di sini dia juga mimpi, dan di dalam mimpi itu dia juga melihat di tengah rumah sudah banyak orang yang mengaji Yasin. Pas dia keluar ternyata itu adalah dewa sudah meninggal. Dan juga dia sangat shock dan dia juga menangis memanggil-manggil dewa. Tiba-tiba dia bangun dari tidurnya. Dan di sini Nana juga dia sangat kaget dan dia juga ngomong dalam hatinya, saya kok mimpi buruk ini, kata Nana dalam hatinya. Pas dia lagi panik tiba-tiba mendengar suara pintu yang mengetok pintu. Lalu Nana juga dia langsung turun dari ranjang dan dia juga membuka pintu tengah rumah. Pas dibuka ternyata itu dewa. Lalu Nana juga langsung memeluk suaminya yaitu dewa. Di sini juga dewa juga dia sangat kaget, kenapa muka kamu itu pucat, kata dewa kepada Nana. Di sini juga Nana juga dia ngomong kepada dewa, saya mimpi buruk, kata Nana. Di sini juga Nana juga menjelaskan semuanya kepada dewa. Tapi dewa di sini menghibur Nana, itu cuman kembang tidur, nah mendingan kita udah tidur aja, kata dewa sambil menggandeng istrinya Nana dibawa ke kamar untuk istirahat. Lalu di sisi lain di kontrakannya Mbak Lia di sini dia nggak bisa tidur, dia juga ngechat kepada Pak Fajar, tapi chatan itu tidak dibuka oleh Pak Fajar. Singkat cerita di sini Pak Fajar juga sampailah ke rumahnya dan membawa Tante Merin juga dia tinggal lagi di rumahnya Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga di sini pamitan kepada mamanya dia mau istirahat. Lalu terlihat Malia juga di sini di kontrakannya dia penasaran, dia juga bangun dari tidurnya dan dia juga turun dari ranjangnya untuk pergi ke kontrakannya Pak Fajar. Pas sampai keluar di sini dia juga menuju ke pintu kontrakannya Pak Fajar dan dia juga mengetuk-ngetuk pintu kontrakannya Pak Fajar. Lalu di sini Malia juga dia kaget karena mobilnya Pak Fajar tidak ada. Dia juga langsung masuk lagi ke kontrakannya dan langsung dia menuju ke kamarnya dan naik lagi ke ranjang. Pas di ranjang dia juga langsung mengambil fotonya Pak Fajar sambil dia juga menangis sambil memeluk fotonya Pak Fajar. Lalu di sisi lain di sini Pak Fajar juga di sini dia juga langsung pergi ke kamarnya. Pas sampai ke kamarnya dia juga langsung melihat fotonya Mbak Lia dan fotonya Mbak Lia juga dipandang dan dia juga langsung memeluk fotonya Mbak Lia. Sama dengan Mbak Lia juga memeluk fotonya Pak Fajar. Terlihat Pak Fajar juga sambil dia memeluk fotonya dia juga ngomong dalam hatinya, saya kangen sama kamu kok, kata Pak Fajar kepada Mbak Lia sambil memeluk fotonya. Di sini juga Pak Fajar sama Mbak Lia juga dia pada memeluk foto masing-masing. Lalu di sisi lain di rumah Buana si Broko Kroni yang tidak bisa tidur, dia juga kepikiran dia juga akan pergi ke rumahnya si Priska. Dia akan mengajak si Priska untuk dinner dan untuk makan malam. Lalu si Broko Kroni juga langsung turun dari ranjangnya dan dia juga langsung pergi ke rumahnya si Priska. Singkat cerita di sini si Priska sama si Kehet Kelvin juga sampailah ke rumahnya si Priska. Pas dibuka tiba-tiba dia sangat kaget karena si Broko Kroni sudah ada di rumahnya. Lalu si Priska juga ngomong kepada si Kehet Broko Kroni, kenapa kamu ada di sini Pak Roni, kata si Priska. Di sini si Broko Kroni juga dia malah dia ngomong kepada si Priska, saya akan mengajak kamu untuk makan malam, kita senang-senang dulu, kata si Broko Kroni kepada si Priska. Lalu si Priska juga tidak banyak basa-basi langsung menampar mukanya si Broko Kroni dan si Broko Kroni juga di sini amarahnya sudah memuncak dan dia juga langsung bangun dan dia juga ngomong kepada si Priska. Si Priska juga dalam batinnya dia ngomong, saya kok kenapa harus menampar Roni? Bagaimana kalau ngebongkar rahasia ini? Kata batinnya si Priska. Tapi di sini si Broko Kroni juga tidak bisa dihadang lagi. Dia juga membongkar kepada si Broko yaitu si Kehet Wilson alias si Kehet Kelvin. Lalu si Broko Kroni juga ngomong, kamu itu bukan Wilson tapi kamu itu si Kelvin, kata si Broko Kroni kepada si Wilson. Di sini si Priska juga dia sudah tidak bisa menghadang lagi omongannya si Broko Kroni.
Dan rahasia itu juga dia dikasih tahu semuanya kepada si Kehead Kevin. Si Priska juga dia sangat shock dan dia juga sangat panik karena rahasia dia, karena Wilson sudah tak tahu apa rahasia dia sudah kebongkar oleh si Broccoloni. Lalu di sisi lain di luar, Pak Nopal di sini dia sangat marah kepada si Kehead Kevin. Jangankan si Tony, si Priska dan si Broccoloni juga sudah tak tahu, kata Pak Nopal. Lalu dalam batinnya Pak Nopal dia ngomong, saya harus secepatnya membuat si Kehead Kevin mati wajar supaya saya bisa mendapatkan asuransi Wilson, kata Pak Nopal. Saya harus dipercepat supaya si Kehead Kevin meninggal secara wajar, kata batinnya Pak Nopal. Lalu Pak Nopal juga pergi dari tempat itu. Lalu di sisi lain terlihat di sini pas si Broccoloni pergi, si Priska di sini sangat kaget dan shock. Si Kehead Kevin nanya kepada si Priska, sekarang kamu jelaskan kepada saya apa benar yang dibilang sama si Broccoloni, kata si Kehead Kevin. Si Priska juga akhirnya dia juga jujur kepada si Wilson alias si Kehead Kevin. Pasti si Priska sudah jujur di sini, si Wilson alias si Kehead Kevin juga sangat murka banget kepada si Priska. Lalu dia juga langsung pergi dari rumahnya si Priska. Lain lagi di sisi lain, Nana yang lagi mau membuang sampah keluar, tiba-tiba pas di depan pintu dia ketimpa cecak. Di sini juga Nana juga sangat kaget. Pas Nana menjerit sangat kaget, tiba-tiba ada tetangga melewat dan dia juga ngomong kepada Nana, kenapa Bu Nana, kata tetangga ini. Lalu Nana juga mengasih tahu kepada tetangganya bahwa saya ketimpa cecak. Lalu di sini juga tetangganya juga dia ngomong, itu harus hati-hati Bu Nana, dulu juga tetangga saya kayak gitu, mimpi buruk dan pagi-paginya ketimpa cecak dirinya dan suaminya gak lama meninggal, kata tetangganya itu kepada Nana ngomong. Lalu Dewa juga dia datang, jangan ngomong kayak gitu, itu saya tidak percaya masalah gituan, kata Dewa kepada tetangganya yang mengasih tahu kepada mereka. Lalu di sini Dewa juga langsung mengambil sampah dan membuang sampahnya ke tong sampah, dan di sini Dewa juga ngomong kepada ibu itu, pokoknya ibu jangan ngomong macam-macam, saya tidak percaya masalah gituan. Ya udah, saya cuma mengasih tahu aja Pak Dewa, kata tetangganya ini kepada Dewa. Lalu Nana juga langsung masuk ke dalam, dan di sini pas Nana sudah di dalam, Dewa juga menghampiri Nana. Lalu Dewa juga dia menyadarkan Nana, pokoknya kamu jangan percaya yang kayak gituan, kata Dewa. Saya sekarang mau pergi kerja, kata Dewa sambil memeluk Nana. Lalu di sini Dewa juga belum berangkat, saya belum berangkat kalau belum dikasih vitamin S, kata Dewa kepada Nana. Nana juga tidak banyak basa-basi, langsung menjelekok pipinya Dewa, dan sudah dijelekok pipinya Dewa, Dewa juga langsung mencup keningnya Nana. Gak lama kemudian Dewa juga langsung pergi untuk berangkat kerja karena ada meeting penting. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 21 April 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin bayelo lobati soledat karena Mimin tos ngebudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih.